sebelum kita memulai seluruh kegiatan belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Nah, ketika berdoa seperti biasa, di antara kalian ada yang membantu menyiapkan doa. Yuk silakan kita berdoa dulu. Ya, Muhammad Sanwani ya KM-nya, silakan. Yang lainnya mengikuti dengan hikmat agar kita berdoa diberikan kelancaran. Silakan. Siap teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah? Oke. Terima kasih Muhammad Sanwani yang sudah memimpin teman-temannya membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi sama-sama mendapatkan pahala, memberikan kemudahan kita dalam belajar. Sebelum dilanjutkan ke yang lain atau ke materi, Bapak coba absen dulu ya. Bapak coba absen dulu supaya mengetahui siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir hari ini ya. Semuanya hadir? Hadir ya, tapi coba Bapak pastikan ulang. Yang disebutkan namanya silakan. Bagi laki-laki mengucap hadir, bagi perempuan menyampaikan atau mengucap hadir. Yang pertama, silakan diangkat tangannya ya. Ahmad Nuril Arifin hadir. Kemudian Ahmad Ridho hadir. Ya pintar. Alhamdulillah banyakkan yang hadir ya. Oh, hampir semua hadir. Coba Bapak ulang. Ahmad Ridho hadir. Kemudian Dapa Ibnu Hafiz. Dapa Ibnu Hafiz. Devi Prasilya Putri hadiroh. Kemudian Dewi hadiroh. Eva Selviani ya. Pirayona hadiroh. Kemudian Haikal Ramadan. Haikal Ramadan. Inti Amalia
Akbar Al-Jabar. Hadir. Ya. Muhammad Badrus Salam. Hadir. Ya. Muhammad Bahaudin. Hadir. Ya. Kenapa hadirnya begini nggak semangat? Yang semangat dong. Hadir begini, jangan hadir kayak orang gatel. Terus Hidayatullah udah. Muhammad Sanwani. Hadir. Iya, yang membacakan doa tadi. Kemudian Muhammad Taufik Hidayat. Hadir. Hadir. Muhammad Fikri Hidayatullah. Hadir. Ya. Kemudian yang terakhir Salsa Mutiarani. Oke. Alhamdulillah ya. Hadir semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita berdoa sudah. Bapak absen juga sudah. Sekarang Bapak pengen tanya nih, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelah sini apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang bisa membantu Bapak menyampaikan tepuk apa kabar? Bisa? Bisa. Oh, bareng-bareng bisa? Bisa. Bisa bareng-bareng? Bisa. Coba, ya, coba tanya tahu apakah kabar kalian baik, buruk, sedang, atau bagaimana? Coba dibuktikan dengan yel-yelnya. Yuk, silakan. Tepuk apa kabar? Ayo, 1, 2, 3. Ulang. Kurang kompak. Yang kompak. 1, 2, 3. Semuanya semangat ya? Alhamdulillah semuanya semangat. Kemudian ada yang tidak semangat hari ini? Sudah sarapan semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, sebelum ke materi, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk apa tadi? Nasionalisme atau cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Kita nyanyikan secara hikmat ya, secara hikmat agar kita mengingat pentingnya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Bisa mulai ya? Baik, ya.
dipersiapkan pulpennya, bukunya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang PAI, tentang apa? Iya, oke. Sebelum nanti kita lebih dalam membahas tentang Nabi Muhammad, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Apa tujuan pembelajarannya? Nah ini, apa tujuan agar kalian bisa? Nih tujuan pembelajarannya adalah, tuh kelihatan tidak? Sengaja Bapak ini biar lebih jelas. Nah ini tujuan pembelajarannya agar kalian mengenal dan bisa menceritakan keteladanan Nabi Muhammad. Ya, minimal mengenal tentang sosok baginda Rasul. Ya, sudah kenal? Sudah, alhamdulillah. Nanti kita akan lebih dalam membahasnya ya. Yang kedua, siswa atau kalian mampu meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selain di sekolah juga nanti ketika di rumah dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus meneladani siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sebagai penguatan supaya kalian lebih memahami, Bapak punya video ya untuk sama-sama dilihat. Nanti setelah dilihat, dicermati, nanti ditiru apa yang menjadi perilaku baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Mengapa harus memakmurkan masjid? Hari Minggu pagi, ayah sudah membangunkan Kabi yang masih tertidur nyenyak. Nah, ayo bangun. Katanya mau ikut kerja bakti di masjid. Kata ayah sambil menggoyangkan tubuh Kabi. Dengan berat hati, Kabi pun bangun. Ayah, ini kan masih jam 6. Kata ayah, kita akan berangkat jam 7. Semakin kita datang awal, pahala kita akan semakin banyak. Ayo, cepetan mandi. 30 menit kemudian, Kabi dan ayah sudah sampai di masjid. Mereka termasuk yang pertama datang. Setelah itu, berangsur-angsur warga lainnya mulai berdatangan. Kabi senang sekali ketika melihat sahabatnya datang. Dewi, di sini. Semua orang terlihat sibuk. Sekelompok bapak-bapak terlihat sedang menggulung karpet, kemudian membawanya keluar. Karpet itu kemudian dibentangkan lagi di pelataran masjid. Di sana sudah ada kelompok lain yang menunggu. Oh, ternyata karpet itu mau divakum toh. Ada juga kelompok yang membersihkan lantai di tempat wudhu. Ada pula yang sibuk membersihkan debu di langit-langit. Sedangkan anak-anak, mereka mendapatkan tugas untuk mengelap semua pintu dan jendela. Yuk, yang bersih ya. Teriak Pak Ustadz. Sejam kemudian, Kabi mulai capek. Dia memutuskan untuk istirahat dulu. Kabi, lihat itu. Istri Pak Ustadz membawa minuman. Kedua anak itu pun segera berlari mendekat. Wah, es kelapa muda. Kedua anak itu asik minum es kelapa muda. Ya Bapak sambil Kamu jalan ya, Pak? sambil catat. Tanya Denny. Kabi hanya mengangguk saja. Dia sibuk mengejar potongan kelapa muda di gelasnya. Mengapa ya kita semua repot-repot begini? Bukankah sudah ada Pak Soleh yang setiap hari membersihkan masjid? Kabi menoleh ke arah sahabatnya itu, kemudian dia berkata, Kata ayah, ini adalah bentuk memakmurkan masjid. Jadi perlu untuk kita lakukan. Apa itu memakmurkan masjid? Ya pokoknya berbuat baik kepada masjid. istri Pak Ustadz
yang mendengar percakapan kedua anak itu pun tersenyum. Dia berderham untuk menarik perhatian kedua anak itu. Memakmurkan masjid itu sama dengan memuliakan masjid, dan itu adalah sunnah dari Rasulullah. On your own time. Nah, ibu akan sedikit bercerita ya. Zaman dahulu, Rasulullah adalah orang yang paling bersemangat memakmurkan masjid. Saat hijrah ke Madinah, masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba, baru kemudian Masjid Nabawi. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid, yaitu hal yang bersifat fisik dan hal non-fisik. Bersifat fisik misalkan saja membangun masjid, memperbaiki jika ada yang rusak, melengkapi peralatan yang dibutuhkan, seperti membeli karpet, tirai, speaker, dan mikrofon. Sedangkan kegiatan non-fisik misalkan saja meramaikan masjid untuk kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dakwah, sampai pendidikan, serta membersihkan dan menjaga kebersihan masjid itu sendiri. Intinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan tidak membiarkannya kosong. Nah, karena zaman sekarang semua orang sudah sibuk, inilah yang bisa kita lakukan. Secara berkala, kita akan berkumpul untuk membersihkan masjid bersama-sama. Selain memakmurkan masjid, ini juga menjadi cara kita untuk bercengkrama antar warga. Berarti ngaji di masjid juga termasuk ya, Bu? Iya, tapi ngaji itu termasuk juga. Karena ngaji bagian dari pendidikan. Pahalanya banyak loh kalau kita semangat memakmurkan masjid itu. Benar sekali, yuk kita mulai memakmurkan masjid dari hal yang paling sederhana. Sering sholat di masjid, mengadakan pendidikan Al-Quran, dakwah, dan kegiatan ibadah lainnya. Dan tentu saja, hal kecil tapi sangat penting adalah menjaga kebersihannya, agar masjid senantiasa mulia. Karena masjid adalah rumah Allah. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ibu masih terlihat membaca buku, ayah masih sibuk dengan laptopnya, dan Kabi masih asyik menonton TV. Kabi melirik ke arah ayah dan ibu. Asyik, ibu belum nyuruh tidur. Baru saja Kabi berpikir begitu, ibu terlihat menutup bukunya. Nah, sudah jam 9, waktunya Kabi untuk tidur ya. Iya, Ibu. Kabi belum selesai nih. Tadi kan belajarnya lebih lama dari biasanya. Boleh nggak kalau nonton filmnya lebih lama dikit? Ibu mendekat ke arah Kabi sambil mengambil remote TV. Kabi, kan kita sudah sepakat kalau Kabi harus tidur jam 9 malam sayang. Nonton TV-nya besok lagi ya. Tidur yang cukup itu penting untuk tubuh. Coba dengarkan cerita ibu ini ya. Tidur merupakan waktu yang digunakan tubuh untuk istirahat. Selama kita tidur, tubuh akan melemaskan semua otot, memperbaiki sel, mengembalikan energi, sampai meningkatkan imun tubuh. Bahkan, tidur diatur di dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 9 yang berbunyi, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Sejam lagi saja, Ibu. Atau 30 menit. Ibu menghela nafas panjang. Dia duduk di samping Kabi dan berkata lagi dengan lembut. Anak-anak harus tidur minimal 8 jam sehari. Tadi siang kan Kabi enggak tidur karena menyiapkan tugas bukan? Jadi malam ini harus tidur lebih cepat. Kabi tertunduk lesu. Sepertinya dia masih enggan untuk mematikan TV. Ibu pun mengeluarkan jurus terakhirnya. Ada satu sunnah Rasulullah tentang tidur, yaitu tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Benar sekali, Rasulullah mengajarkan jangan tidur sebelum Isya dan segeralah tidur setelah Isya, kecuali memang ada hal penting yang harus dilakukan. Rasul sendiri selalu tidur setelah Isya dan bangun pada sepertiga malam untuk sholat malam. Mendengar penjelasan dari ibu, Nabi pun segera mematikan TV-nya. Dia ingin sekali mengikuti teladan Nabi, tapi dia menanyakan hal lucu yang membuat ayah tertawa. Lalu, apakah Ibu juga akan segera tidur? Apa ayah juga? Ayah kan masih bawa laptop tuh. Kabi memang cerdas ya. Iya, ayah akan segera tidur setelah menyelesaikan pekerjaan ini, karena pekerjaan ayah sangat penting. Kabi masuk ke dalam selimutnya. Dia berdoa terlebih dahulu sebelum tidur, kemudian memohon kepada Allah agar dapat bangun pukul 5 besok pagi. Selamat tidur, Ibu. Ucap Kabi sebelum memejamkan matanya. Sedekah sederhana. Nenek. Masya Allah, cucu nenek sudah tambah besar. Nek, kali ini Kabi akan nginap di sini. Nenek tidak lupa kalau di sini juga ada Sheila, bukan? Nenek tersenyum bahagia melihat cucu-cucu yang dia sayangi begitu akur dan perhatian kepadanya. Bagaimana mau
lupa pada cucu-cucu nenek yang soleh dan solehah ini. Bagi nenek, bisa bertemu dengan cucu-cucu yang selama ini tinggal sangat jauh merupakan hal yang begitu membahagiakan. Sore harinya, kedua kakak beradik itu duduk Oke, itulah cerita dari video tadi tentang meneladani Rasul. Apa tadi yang pertama? Bahwa Rasul itu adalah hobi memakmurkan masjid. Kita di rumah bisa nanti kalau ada masjid kotor, musola kotor, ya kita bantu-bantu bersih. Bisa pengajian di sana, sholat berjamaah seperti sunnah Rasul. Kemudian tadi tuh contoh seperti siapa tadi, si Kabi ya? Iya tidak, Kabi. Jadi sunnah Rasul itu pada saat kalian di rumah berarti tidur lebih awal, lebih cepat, bangun lebih awal juga. Yang ketiga tadi ketika ketemu sama neneknya kami menyampaikan senyuman atau neneknya membalikkan senyuman kepada kami sebagai bentuk tersenyum itu adalah ibadah dan sunnah Rasul, menyampaikan senyum atau menyampaikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke. Ya, yang pertama apa? Yang pertama yang kedua yang ketiga tersenyum. Oke ya, bisa ya? Bapak kira bisa lah ya? Oke. Terus ingin mengajak kalian minimal berpendapat ya. Berpendapat apa sih yang kalian tahu tentang Rasul ya. Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahu ya? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Ya, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya adalah sebagai nabi, saya adalah sebagai rasul, saya adalah utusan Allah, berarti orang tersebut tidak benar atau bohong. Tidak ada lagi rasul selain atau setelah Nabi Muhammad. Paham ya? Oke. Rasul kita namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang tahu sifat Rasul? Yuk, Bapak ingin bertanya, sifat Rasul kita itu apa saja? Siapa yang bisa? Sidik, bagus. Kemudian amanah. Apalagi? Tabligh, ya. Satu lagi apa? Patona. Ya, ini adalah sifat-sifat Rasul, ya, atau Rasul
kenal dengan sifat ini. Sifat sidik. Apa sidik artinya? Benar. Sidik artinya benar. Kemudian sidik artinya benar. Yang kedua amanah. Jangan takut salah, ya. Jangan takut salah. Jadi jangan takut salah. Kalaupun salah kita sedang belajar. Lebih baik, ya, lebih baik kita lebih baik kita salah tapi belajar daripada kita tidak belajar juga salah. Yang selain amanah apa? Tabligh, tahu tabligh apa? Dapat jangan takut, dapat dipercaya. Jangan takut salah, ya. Tabligh apa artinya? Menyampaikan. Atona? Cerdas. Benar tidak? Ya, inilah sifat-sifat Rasul kita. Ya. Yang pertama apa tadi? Kalau beliau itu sang baginda Rasul kita, ketika bicara, ketika janji, ketika menyampaikan selalu benar, tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika beliau dikasih kepercayaan baik sama keluarganya, kemudian sama umatnya, ya, sama negaranya, ya, sama sahabatnya dan lain-lainnya, beliau selalu amanah, terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, tolong, kalau contoh kitanya mas, tolong Sarwani sampaikan ini ke Udin contohnya. Sama Sarwani disampaikan dengan apa adanya. Kalau dititipkan misalkan pulpen 2, maka Sarwani menyampaikan dua-duanya, tidak diambil satu, dipercaya, dapat dipercaya. Itu contohnya ya. Kemudian tabligh, menyampaikan, selalu menyampaikan dakwah, karena sang baginda Rasul itu, ya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu sebagai nabi juga sebagai rasul. Jadi Nabi Muhammad itu selain sebagai nabi juga sebagai rasul. Tuh, sebagai nabi juga sebagai rasul. Apa sebagai rasul tadi? Menyampaikan. Jadi ketika Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, tuh, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu dari Allah, maka sebagai Rasul, Nabi wajib menyampaikan kepada manusia, kepada umatnya, baik itu umat yang Islam maupun umat yang non-Islam. Orang bukan non-Islam juga tetap disampaikan supaya beriman kepada Allah. Ya.
sehingga beliau sebagai memiliki sifat tabligh. Kemudian patona, cerdas. Beliau itu tidak sekolah, ya, tapi guru beliau adalah langsung malaikat Jibril. Jadi yang tadinya tidak tahu apa-apa, Nabi Muhammad SAW itu yang langsung memberikan dari Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga beliau saking cerdasnya, beliau selalu menampung apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, paham? Biar nggak ngantuk. Aduh, kelihatannya ngantuk ini. Halo. Halo. Es breaking dulu lah. Kok kelihatannya ngantuk ini? Coba bangun es breaking. Yuk kita es breaking yuk. Biar nggak ngantuk. Padahal ini masih jam berapa udah ngantuk. Yuk. Udah siap, kita breaking dulu lah biar ngantuk lah. Ya, breaking dulu. Siap belum? Siap. Ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar berpeganglah bahu, tangan diputar-putar berpeganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar berpeganglah bahu, tangan diputar-putar berpeganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, Sambil diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar berpeganglah bahu, tangan diputar-putar berpeganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar berpeganglah bahu, tangan diputar-putar berpeganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Stop. Ya, alhamdulillah. Udah sekarang semangat ya. Hidup kembali. Masa sekarang nggak masih semangat? Tadi kan sudah tuh ya. Kita sudah breaking. Biar yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk, yang tadinya jenuh menjadi tidak jenuh. Kita kembali ke pelajaran yang tadi. Dilihat, Badru, mana ada Badru? Sudah tadi ya diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Apalagi? Yang kedua, sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki sifat apa saja? Jadi orangnya jujur, tidak pernah bohong. Kalau dikasih kepercayaan selalu amanah. Ya, kalau ada sesuatu yang baik disampaikan. Kemudian orangnya juga beliau adalah Nabi yang cerdas. Ya.
Paham ya? Nah, bagaimana kita selaku umatnya atau kalian, anak-anakku sekalian, sebagai siswa agar bisa meneladani perilaku baiknya Rasul pada saat di rumah atau di lingkungan kita masing-masing. Apa contohnya? Contoh kita misalkan berperilaku seperti Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Apa? Senyum boleh, ya. Senyum itu ibadah, ya. Senyum boleh, senyum. Satu senyum. Senyum itu juga merilekskan kita ya. Kita jadi rileks. Yang tadinya cembeblek, ya. Yang tadinya galau, enggak enak. Kalau senyumnya agak enak, ya. Senyum itu sebagai ibadah. Kemudian kalau senyum mah kita apalagi? Senyum itu bisa menghibur orang lain, ya. Selain senyum apalagi? Apa? Sholat boleh, ya, berbuat baik, melaksanakan kewajiban sebagai orang Islam. Apalagi di rumah sebagai membantu ibu atau membantu orang tua. Wah, pinter-pinter nih. Membantu orang tua atau ibu. Jadi kalau perempuan mah mungkin membantu masak, cuci piring, ya. Kalau laki-laki membantu apa? Ngepel bisa, beli jajanan, ya. Bantu cuci motor, ya. Apalagi selain membantu orang tua, yang pertama senyum. Kalau ada orang ya, tapi jangan sering senyum. Kalau sering senyum nanti dianggap orang gila. Nggak ada orang senyum sendiri. Baik, ya. Jadi menyampaikan perilaku enak ke orang. Senyum, sholat, membantu orang tua, apalagi? Mengaji. Apalagi? Ada lagi yang lain? Menolong orang lain, betul. Nabi kita itu nabi sangat luar biasa. Nabi yang selalu menolong orang lain. Nah, kita pada saat di lingkungan kita harus saling tolong menolong atau menolong orang lain. Peter terus. Nah, apalagi? Bisa ada nggak? Sopan, baik, sopan. Nah, ini mah sudah bisa dilaksanakan di rumah nih. Sopan, iya. Karena baginda Rasul itu selalu sopan, baik kepada siapapun. Bukan hanya ke orang Islam, kalau Islam pun beliau sangat sopan. Apalagi? Senyum, sudah, sholat, membantu orang. Ini anggap aja kita berarti di rumah. Nanti, contoh nih, ketika di rumah, ya. Ketika di rumah ada orang tua di depan. Minimal kita permisi. Atau ada bibi, ada kakak, ada teteh. Teteh numpang lewat. Kalau bisa mah sambil menundukkan badan, tapi jangan kayak ruku, ya. Menunjukkan bahwa kita sopan. Itu salah satu contoh perilaku kita sehari-hari di lingkungan. Masih ada? Kalau tidak ada, nah, Bapak akan sebelum diberikan tes, ada yang ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita coba, ya, apa yang tadi Bapak sampaikan, kita coba kalian mengisi melalui ini, ya, melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya, dengan materi yang tadi
sampaikan. Paham ya? Oke. Silakan dikasih nama, kemudian kelas dan tanggal. Ya, tanggal. Kemudian kelas ya. Oke, silakan diisi. Ya. Ada 3 soal yang berbeda. Ya. Boleh langsung yang sudah menerima soal atau latihan kerjanya, latihan rumah kerjanya kalian bisa langsung isi. Ya. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi lembar soal tadi. Oh, enak semua itu mah. Itu mah yang kalian tadi bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jangan lupa dikasih nama dulu ya, biar nanti menilainya mudah. Dikasih nama dulu. Ya. Jadi jawab soal nomor 2 itu silakan kalian melingkari sifat siapa? Sifat Nabi. Apa saja tuh yang ada di situ di nomor 2? Ya nggak? Tadi sifat Nabi apa aja? Silakan kalian lingkari. Ada yang bertanya nih, Pak, nomor 2 artinya apa? Nomor 2 lingkari sifat Rasulullah berikut ini. Silakan pilih 4 sifat yang ada di sini. Apa aja sifat Rasul tadi? Ya, apa saja sifat Rasul tadi? Silakan dibulatkan saja, dilingkari. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ini mah udah semua, kalian tinggal membaca doang.
Ditaruh depan. Jangan lupa dikasih nama ya. Ini. Ya, dikasih nama. Oke. Ya. Terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar dari pertama, mulai dari pembukaan, kemudian Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak menjelaskan tentang materinya, kemudian kalian latihan belajar mengisi materi ya, sehingga alhamdulillah hari ini kita berada pada jam-jam terakhir atau kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ya, jadi pertemuan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekali lagi sebelum ditutup, Bapak ingin menyampaikan tadi bahwa Rasul adalah utusan Allah, makhluk yang paling mulia dengan berbagai sifat yang baik tadi. Beliau adalah seorang yang penolong, amanah, tabligh, fatona, ya enggak, apalagi ya banyak sifat-sifat Nabi yang perlu kita teladani, kalian teladani. Terutama apa? Terutama meneladani pada saat kita di luar sekolah. Di sekolah kita meneladani, kepada guru kita harus menghormati, kepada teman-teman kita harus menghormati, saling menolong, saling membantu ya. Di rumah juga sama. Ya. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Cukup? Alhamdulillah. Dianggap bisa ya? Dianggap bisa. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, boleh? Kita bangun dulu biar semangat sebagai bentuk cinta kita kepada bangsa dan negara. Ya, ikut ya bareng-bareng ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita tutup dengan membaca doa. Sebelum kita tutup, boleh dong Bapak minta tepuknya. Tepuk anak soleh gitu kan. Ada biasanya kan kalau pelajaran tentang agama itu suka ada tepuk-tepuk anak soleh. Kok sekarang lupa? Yuk silakan yuk, boleh. 1
Alhamdulillah. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, bisa mengikuti jejak para rasul, terutama rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita tutup dengan membaca doa. Yuk silakan. Mari ya teman-teman. Siap. Teman-teman belum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu. Terima kasih Muhammad Sakwani sudah memimpin membaca doa penutup. Ya, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kita membahas tentang materi pelajaran gaib. Jadi semoga ke depan kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, bisa kembali lagi sekolah seperti biasa. Dari Bapak cukup sekian.